baik, kata-kata baik, semuanya harus baik. Iya, soalnya dilihat banget gitu ya. Iya, itu tanggung jawab Oke. luar biasa. Tadi betul nggak yang saya bilang bahwa Apa tuh? langsung menyabet penghargaan terbaik itu? Iya, betul. Jadi Betul ya? Oki main filmnya syuting 2008 Ketika Cinta Bertasbih, namun film tersebut tayangnya 2009. Di tahun 2010 Oki mendapatkan aktris pendatang baru wanita terbaik dan pendatang baru wanita terfavorit di Indonesian Movie Itu pertama Awards. main film langsung Iya. menjadi yang terbaik. Luar biasa. Kita lihat dulu profil dari Oki Setiana Dewi. Sekalipun cinta telah kuuraikan dan kujelaskan panjang lebar, namun jika cinta aku datangi, aku jadi malu pada keteranganku sendiri. Anda tentu masih ingat dengan pemeran Anna Altafudnisa, pemeran utama di film Ketika Cinta Bertasbih. Cinta ternyata lebih terang, sementara pena begitu tergesa-gesa menuliskannya. Ya, namanya Oki Setiana Dewi. Bisa dibilang Oki populer di tanah air berkat film yang ditonton jutaan orang tersebut. Maaf kalau boleh tanya, toko buku Darut Tauzia di mana ya? Oh, sebentar ya. Ketika Cinta Bertasbih menorehkan prestasi tersendiri bagi perempuan kelahiran Batam, Kepulauan Riau, 13 Januari 1989 ini. Oki meraih penghargaan di ajang Indonesia Movie Award tak tanggung-tanggung. 2 gelar diborong anak sulung dari 3 bersaudara, buah hati pasangan Sulianto dan Yunifah Lismawati ini. Sebagai pendatang baru wanita terbaik dan pendatang baru wanita terfavorit. Selain sukses di layar lebar, nama Oki semakin moncer lewat perannya di beberapa sinetron dan sebagai pembawa acara, juri, bahkan kori di televisi. Selain itu, perempuan yang dari kecil bercita-cita menjadi artis ini juga menekuni dunia tarik suara. Tak hanya itu, jebolan sastra Belanda Universitas Indonesia ini juga produktif sebagai penulis buku. 5 buku memoir yang ditulis Oki saat masih belum berkeluarga bisa dibilang banyak menginspirasi perempuan remaja muda saat ini. Setelah menamatkan kuliah di UI, Oki kemudian nyantri di Rumah Quran Depok, Jawa Barat. Ia juga berkesempatan belajar di Universitas Ummu Qura Mekah, Arab Saudi. Dan ini pengalaman yang tak ternilai baginya. 12 Januari 2014, Oki dipersunting Ori Fitrio. Dan ibu dari Maryam Nusaibah Abdullah ini dari kecil memang suka belajar dan mengajar agama. Kini Oki Setiana Dewi lebih dikenal sebagai ustazah. Lebih dikenal sebagai ustazah. Saya manggilnya Oki aja. Apa aja, mau adik, mau mbak, mau teteh, mau apapun panggilan menurut Oki adalah, kalaupun ada orang yang pada akhirnya memanggil ustazah, itu adalah satu doa untuk Oki, dan Oki harus belajar lebih dalam lagi supaya memang layak untuk disebut guru. Kan ustazah artinya guru. Oke. Tapi ngomong-ngomong tadi pada saat memerankan KCB itu ya sebagai anak, Betul. itu masih kecil kan? Oki masih belasan tahun di situ. Kan kecil, udah remaja. Oh, udah Oki pada saat itu usia 19 tahun, masih kuliah semester 2 lah, 1 tahun tingkat pertama. Kemudian film Ketika Cinta Bertasbih Oki harus memerankan usia 26 tahun yang Oki sekarang ini. Sekarang ini. 26 tahun. Iya. Artinya 19 tahun harus memerankan 26 Lebih matang, tahun lebih itu. dewasa, betul. Oke. Soal KCB disimpan dulu ya. Nah, sekarang berarti kalau sudah disebut sebagai ustazah, artinya kegiatan Oki ini lebih banyak apa nih? Lebih banyak belajar. Sehari-hari hidup Oki adalah belajar, menghafalkan Quran dan membagi kepada banyak orang gitu. Wow, itu ada banyak pengalaman ya sebagai ustazah, juga salah satunya Amin, ngajar di lapas ya? Iya, itu sebenarnya kegiatan yang Oki lakukan. Oki punya komunitas, namanya Sahabat Oki Setiana Dewi. Alhamdulillah Oki bersyukur sekali yang hampir 100% lah semuanya muslimah perempuan. Jadi isinya setiap kali pertemuan atau gathering nggak isi foto-foto, tapi sesuatu yang bermanfaat. Salah satunya adalah mengajar, mengaji dan memberikan sedikit ceramah keagamaan sama teman-teman di Lapas Wanita Tangerang. Oke. Seperti itu.
membuka jalan menuju ke lapas wanita Tangerang itu memang Oki sendiri yang ingin? Tadinya Oki diundang oleh salah satu organisasi kewanitaan untuk berceramah di sana. Kemudian Oki lihat, wah ini nggak efektif kalau Oki cuma 1 kali datang, tidak ada berkelanjutan. Akhirnya Oki langsung menghadap kepada kepala lapasnya dan Oki minta seminggu minimal 1 kali lah saya datang, bisa nggak Bu sama teman-teman saya, sahabat Oki Setiana Dewi, supaya saya tahu perkembangannya, berkelanjutannya, supaya kita tahu kan ada target-target hafalan gitu ya, perubahan-perubahan seperti apa. Akhirnya ibunya mengizinkan, akhirnya setiap hari Sabtu jam 8 sampai jam 11 pagi itu kita ngisi di situ. Gitu. Seminggu sekali mendengarkan curhatan hatinya mereka dan macam-macam lah, banyak kejadian-kejadian yang membuat Oki pada akhirnya begitu banyak bersyukur atas kehidupan yang Oki jalani sekarang. Bisa nggak satu aja diceritakan mungkin curhatan dari teman-teman? Nggak perlu disebutkan namanya, tapi banyak sekali. mungkin bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Satu aja mungkin curhatannya apa? Banyak sekali karena kasus-kasusnya tuh banyak. Ada kasus paling banyak memang narkoba ya, kasus-kasus narkoba atau kasus-kasus yang ekstrim lah, pembunuhan dan yang lain-lain. Tapi yang jelas fitrah setiap manusia sebenarnya adalah baik. Jadi ketika kita menyentuh hati mereka, mereka hatinya tersentuh, itulah dakwah. Dakwah itu segala sesuatu yang menyentuh hati gitu. Jadi kasusnya banyak, tapi yang paling cara treatment dakwah kan berbeda-beda. Khusus untuk teman-teman yang di lapas adalah kita datang sebagai sahabat mereka yang memahami mereka berbuat seperti itu. Setelah paham kita baru bisa masukkan nilai-nilai keagamaan. Gitu. Oke, mungkin sudah jalan, tinggal jalan aja ya. Tapi pertama masuk itu merasa ada jarak dulu gitu, ada. Pertama masuk, ya apalagi orang-orang sekitar, tetangga-tetangga mengatakan, oke ngapain sih pagi-pagi ngajarin di penjara, kan isinya orang-orang jahat semua gitu ya. Tapi kemudian ketika Oki masuk, enggak, mereka bukan orang jahat. Mereka adalah orang yang pernah berbuat salah, tapi berpotensi untuk menuju ke arah kebaikan gitu. Kan Oki ingat, kulu bani adam khoto, wa khairul khoto atau wabun. Setiap manusia pasti berbuat salah, sebaik-baik manusia yang salah adalah yang bertaubat. Dan mereka orang-orang yang ingin bertaubat, kenapa enggak kita bantu gitu. Aduh, luar biasa. Dari 7.000 orang yang ikut audisi tersebut, saya memilih bukan peran Ana, karena saya merasa Ana terlalu... Sekarang kita ingin nostalgia dulu, lihat cuplikan filmnya Oki ya. Boleh. Nggak panjang-panjang, pendek saja berikut ini. Apa istimewanya si Azam mengajar dibanding Abah menurut pendapat kamu, Duk? Abah kalau menerangkan, membuat kitab Al-Hikam jadi angker. Terasa tua sekali. Contoh-contohnya juga enggak langsung pada Rasulullah. Kalau Mas Azam langsung, baru kayak yang lain-lain. Dan sangat kontekstual dengan keadaan sekarang. Al-Hikam jadi terasa ringan. Tapi mantap, Bah. Syukur alhamdulillah. Film pertama pasti kesannya luar biasa. Sangat membekas karena 4 tahun berturut-turut saya memainkan karakter Ana Altafunisa dari film dan sinetron-sinetronnya. Dan saya melakukan observasi selama 1 bulan full di Mesir dan ikut belajar bersama mahasiswa-mahasiswa Al-Azhar Mesir di Universitas Al-Azhar Kairo. Jadi saya justru saya merasa saya sangat mengidolakan Ana. Jadi si Oki ini sangat mengidolakan Ana gitu. Setelah baca bukunya atau setelah baca skenarionya? Ya, atau saya menghatamkan buku Ketika Cinta Bertasbih 1 tahun sebelum ada audisi. Dan saya berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah aku Ana di dunia nyata ya Allah. Karena akhlaknya ya Allah, karena rasa cintanya pada agamamu, rasa bangganya terhadap agamamu, kepatuhannya terhadap orang tua, sifatnya dan semuanya. Kemudian 1 tahun berikutnya ada audisi KCB. Teman-teman yang menyuruh saya ikut dengan bermodalkan Rp4.000 naik angkot pulang itu kuliah. dari mana ke mana? Itu dari Depok ke Ragunan karena audisinya di Ragunan ketika itu 2 kali naik angkot. Kemudian itu audisinya luar biasa karena tidak hanya acting, ada tentang akhlaknya juga, ada wawancara tentang kepribadian, kemudian tentang pengetahuan Islam. Jadi saya rasa bahwa kok ini audisi filmnya kok panjang sekali audisinya. Bertahap-tahap berbulan-bulan audisi tersebut. Tahap pertama apa Pertama dulu? tentu acting, tentu Oke. acting dari sekian ribuan orang. Disuruh ngapain waktu itu, masih inget nggak? Karena kita memilih peran kita sendiri. Jadi Oki memilih peran Husna, peran pendukung pada saat itu. Karena Oki merasa ya udahlah mirip Husna. Husna kan sempat bandel dulu, kemudian berhijrah gitu ya. Oki juga dulu kan sempat nggak dari bayi pakai kerudung gitu kan, nggak kayak Ana dari kecil pakai kerudung. Merasa cocok lah begitu ya dengan Husna. Karena nggak begitu. terlalu pede dengan Ana tuh sosok yang panutan sekali Oke. dan Oki merasa Oki tidak layak untuk seperti Oke. itu.
Kemudian mulai di tahap-tahap berikutnya mulai ada wawancara tentang kepribadian, tentang akhlak, dikulik kita ini sebenarnya siapa sih? Masa lalu kita ini sebenarnya terlewati dengan apa sih? Seperti itu. Kemudian diwawancara ditanya, karena face to face dengan jurinya, ditanya tentang apa pendapatmu tentang industri film pada saat ini, tentang peran-peran yang begini. Jadi mau ditanya sih cara pandangnya terhadap sesuatu seperti apa. Oke, dan kemudian terlewatilah, lalu begitu dikasih peran Ana gitu. Nah itu dia tuh, itu dia. Gimana? Jadi begini, Oki tidak pernah mengatakan bahwa aku harus jadi Ana, menang dalam film ini, enggak. Karena dari semua yang sudah Oki dapatkan dalam audisi itu sudah cukup. Oki mendapatkan banyak ilmu agama, dapat pengalaman yang luar biasa. Jadi bagi Oki, siapapun yang pada akhirnya nanti dipilih oleh Allah di depan, ya sudah nggak apa-apa. Toh Oki di belakang ini kita sama-sama punya satu tujuan yang sama, yaitu untuk mensyiarkan film yang baik ini gitu. Tapi kemudian Allah berkata bahwa Oki lah yang ditaruh di depan untuk memerankan film Ketika Cinta Bertasbih sebagai seorang Ana. Artinya Oki punya tanggung jawab yang lebih besar untuk memahami Ana ini siapa, untuk membawa karakter itu dengan baik, agar ini film luar biasa bagus sekali. Karena nilai-nilai moral yang Oki dapatkan pribadi itu luar biasa, mengubah hidup Oki banyak sekali. Akhirnya Oki katakan bahwa ya Allah terima kasih atas kesempatan ini, maka Oki akan berusaha semaksimal Oki yang Oki bisa untuk memberikan yang terbaik untuk diri Oki. Oki melakukan yang terbaik dan untuk orang lain agar pesan ini sampai begitu. Jadi dari 7.000 orang yang ikut audisi tersebut, saya memilih bukan peran Ana karena saya merasa Ana terlalu solihah untuk saya, Ana terlalu bidadari untuk saya. Akhirnya saya pilih peran pendukung. Tiba-tiba di detik-detik terakhir pengumuman pemeran utama dari film KCB adalah Oki Setiana Dewi. Itu yang membuat saya kaget, membuat saya tidak pernah menyangka karena saya tidak pernah pilih peran itu. Apalagi ketika berperan sebagai Ana dan ayahnya adalah Deddy Mizwar. Iya. Itu dari kapan ingin main dengan Deddy Mizwar? Oki tuh ngefans dengan beliau ini itu sejak SD SMP awal lah. Jadi memang suka sekali dengan Pak Deddy Mizwar. Ternyata jadi ayah Oki sebenarnya agak grogi sih. Agak grogi, cuman alhamdulillah karena beliau orangnya juga mengajari, mengayomi. Jadi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Jadi betul nggak pernah itu Oki sempat bikin apa ya, cita-cita gitu? Iya, bikin cita-cita salah satunya main dengan Deddy Mizwar. Karena Oki itu adalah seorang pemimpi sejak kecil dan Oki punya buku harian yang Oki tulis setiap hari dan Oki tulis semua mimpi-mimpi Oki di dalam sebuah buku sejak SD sampai kuliah. Setiap hari. Salah satu mimpi-mimpi yang Oki tulis adalah pengen kuliah di Universitas Indonesia, pengen nulis buku bestseller, pengen bermain film bersama Deddy Mizwar salah satunya. Itu checklist dong. Jadi kalau sudah tercapai checklist buat mimpi baru lagi apa. Jadi setiap bangun pagi ada perasaan sangat bersemangat untuk mengejar mimpiku ini. Gitu. Dan ketika melihat checklist ini udah ternyata cita-citanya banyak yang tercapai. Alhamdulillah atas bantuan Allah, alhamdulillah. Oke, sekarang kita akan memperlihatkan salah satu foto ya, ditebak Apa tuh? oleh Oki ya. Potongan sepotong, mudah-mudahan bisa nebak dengan cepat. Kecil banget ya? Iya, mataku rabun nih, Mat. Oke. Kebayang nggak? Boleh lihat Mana tengok ke fotonya? belakang? Oh ini. Ini senyum siapa ya? Oke, potongan yang ketiga. Nenek Warisan, Bunda Nenek Ya, Warisan. coba kita lihat gambar besarnya. Bunda Nenek. Jeng. Masya Allah. Bunda Nenek ini luar biasa untuk hidup saya. Luar biasa untuk hidup saya. Setiap ketemu Bunda, Oki pasti selalu bilang, Bunda nasihatin Oki. Saya selalu rindu dengan nasihat-nasihat beliau. Pertama kenal Di audisi Ketika Cinta Bertasbih. Jadi ketika pertama kali beliau ngelihat Oki, beliau senyum terus ngelihat Oki. Kemudian lambat laun juri yang tentu saja yang paling dekat dengan Oki adalah Bunda Nena Warisma. Dan beliau banyak sekali memberi nasihat-nasihat untuk hidup Oki. berperan juga waktu ada semacam karantina begitu. Iya, jadi para dewan juri tidak hanya melepas kita begitu saja setelah kita menang, justru pasca audisi ini beliau dan beberapa dewan juri lainnya seperti Kang Abik atau Habibur Rahman El Sirazi dan beberapa juri lainnya justru mendampingi kami. Dan ada satu kalimat yang senantiasa Oki ingat terus, bahwa Bunda Nena mengatakan, Oki
Kan itu Oki belum tahu ya, karena Oki belum kebayang jadi artis tuh gimana sih, dikenal orang gimana sih, Oki nggak tahu. Jadi Bunda Neno mengatakan kelak satu hari nanti banyak orang yang memuji-mujimu. Kelak satu hari banyak orang yang meminta foto denganmu, banyak orang yang sangat mencintaimu. Tetaplah menjadi pribadi yang tawadu dan rendah hati dan ingat bahwa engkau adalah pembawa misi dari Allah untuk membawa misi kebaikan. Perilakumu harus ada visi misi, tutur katamu, cara berpakaianmu harus membawa visi misi. Jadi kalimat itu yang Oki tidak pahami sebenarnya di usia 19 tahun. Barulah setelah syuting kemudian foto Oki ada di billboard di mana-mana, Oki baru paham, oh begini toh maksudnya Bunda Neno ketika banyak orang yang mencintai Oki. Begini tuh apa? Banyak orang yang tiba-tiba minta foto, tiba-tiba memuji-muji, memuja-muja. Dan itu yang membuat Oki pada akhirnya ingat pada kata-kata Bunda Neno bahwa Oki dikirimkan Allah, dibuat Allah untuk berada dalam dunia hiburan yang orang lain banyak melihat. Adalah tujuannya untuk memberikan satu kebaikan, nilai-nilai kebaikan pada banyak orang. Jadi Oki membuat Nempel terus di sini. ya dari awal dari Oki belum jadi siapa-siapa sampai sekarang itu kalimat terus yang menempel di otak Oki gitu. Dan itu sangat berkesan. Yang jadi kebiasaan Oki waktu karantina. Ini gitu. mau yang jeleknya dulu, bagusnya dulu. Boleh, terserah mau yang mana dulu. Dengan yang ini bukan? Ada ya Allah, ya ini ada. Ya Masya Allah. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ini Alda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Iya, nah. Di sini deh ya. Oke, boleh teman diperkenalkan. yang teman Oki sangat dekat di karantina audisi Ketika Cinta Bertas. Waktu itu Alda milih peran Ana. Sebenarnya sih Peran saingan yang Husna. menjadi sahabat sih. Jadi gini Alda ini memilih peran jadi Ana. Oki milih peran jadi Husna. Pas Oki kepilih jadi Ana, semua orang bingung ya kan, Nda? Orang bingung kok si Oki bisa jadi Ana, orang dia dari awal jadi Husna gitu. Oke, dan kemudian bareng-bareng tuh di karantina, di masa karantina. Berapa bulan ya berarti kalau kurang lebih? Sebulan ya Ki ya, sebulanan. Terus kan itu kan untuk yang banyakannya ya. Untuk kita readingnya segala macamnya tuh berapa ya, 2 minggu, 3 mingguan ya. Tapi yang utama-utamanya ini karantinanya jauh lebih panjang. Tapi sama teman-teman yang lain, Alda juga ikut ke Mesir kan itu karantinanya sebulanan. Oke, apa sih yang jadi kebiasaan Oki waktu karantina? Karantina itu kan yang saya bayangkan ya, kalau karantina bangun bareng gitu kan. Terus kemudian ada entahlah ada pendidikan apa dulu segala macam bareng sampai dengan tidur mungkin juga bersamaan Ini gitu. mau yang jeleknya dulu, bagusnya dulu. Boleh, terserah mau yang mana dulu. Emang ada jeleknya? Nggak, sebenarnya gini, Oki itu memang tipikal orang yang kalau menurut Alda sih nggak ada jeleknya ya. Makasih ada. Ambisius. Nggak juga sih, banyak banget. Cuma jeleknya sih keras kepala itu aja sih. Pokoknya aku harus Kekeh gitu. bisa. Apa tuh kalau contoh kasus Misalnya aku gini, harus karena Oki itu Ana, ya kan pemeran Ana, jadi mungkin pendalaman perannya tuh banget gitu. Jadi setelah film, aku mau nikah gitu. Nikah sama siapa? Nggak tahu, pokoknya aku mau nikah gitu. Kayak gitu, itu Oki itu. itu satu. Kalau udah ada maunya tuh, gitu. Oh gitu, oke. Bukan keras kepala ya berarti ya, kemauannya keras gitu. Kemauannya keras. Oke. satu. Terus apa lagi tuh? Terus Oki itu nggak bisa lepas dari buku. Aha. Oki nggak bisa lepas Waktu itu dari yang buku. yang jadi bacaannya Oki apa? Kebanyakan buku-buku agama, buku-buku hadis, terus buku diary, udahlah ya itu bang. Ini dibahas nggak nih buku diary? Gitu. Gak apa-apa sih buku diary dia nulisnya itu jam berapa? Oke, biasanya dulu kan karena Alda ngaji gitu ya, mau ngaji, terus karena jauh dari rumah Alda di Tangerang, jadi Alda tidur di rumah Oki 2 hari 3 hari gitu. Jadi tahu banget habitnya Oki gitu. Jadi setelah sampai kosan, Oki buka laptop, ngetik gitu. Dadah, sebentar ya, Zaman kuliah kan zaman kosan. sebentar ya, gitu. Ki, ini gini, bentar ya, gitu. Gak mau diganggu. Gak mau diganggu. Dan itu dia nulis semacam jurnal harian gitu. Iya bisa dibilang gitu, terus cerita, bentar ya, aku lagi nulis cerita nih gitu. Oke. Cerita hidup. Terus itu yang serunya gitu. Ada yang apa ya, kebiasaan yang aduh ini anak gitu. Oh ada satu ketika, ini mohon maaf semuanya. Jadi Oki itu teledor, Iya, betul. teledor banget gitu. Jadi sempat waktu itu ada lemari gitu ya. Nih apa ya Ki waktu itu yang tumpah gitu, ada sesuatu yang tumpah. Dia ngambil gitu.
apa yang ada di situ diambil sama dia, padahal bukan elap sih itu. Terus bilang gitu. Ki, Terus apa itu? Itu kenapa nggak kepake dah. Terus kerudung pendek gitu. Kayak ceritanya. Aku pakai Ya, tapi di samping itu memang Oki itu kan orang yang ambisius, terus pokoknya aku kalau misalnya emang punya tujuan harus tercapai. Jadi di buku diary-nya itu dari SD ya, ada buku diary itu banyak banget, disimpan di kolong tempat tidur kosannya. Itu dibawa berarti ke kosan ya? Dibawa. Oke, dibawa terus kemudian sempat nggak diliatin dan ada baca? Baca buku diary. Enggak baca sih, cuma dia bilang pokoknya sesuatu apa yang aku inginkan semua aku tulis di sini. Aku suka sama ini, maksudnya artis yang menjadi inspirasiku ini gitu. Aku udah ketemu, aku sudah belajarnya dicentang sama dia, dicentang gitu. Banyak centangnya ya? Oh banyak banget, bukunya itu wah tebel banget. Oke, ini sahabatan berdua sampai sekarang? Sampai sekarang. Sampai sekarang jadi ibu. Baru kemarin kita WhatsAppan. Oh gitu. Jangan-jangan udah pada tahu mau enggak ya? Nggak tahu. Oke, dari waktu KCB belum kenal? Belum. Sebelum KCB nggak kenal sama sekali? Justru di audisi itu Loki baru ketemu sama Alda Emang- dengan jilbab panjangnya, dengan jubah panjangnya, nih anak siapa, cakep banget gitu kan. Ya serius. Jadi Alda ini emang udah pakai kerudung panjang dari awal audisi KCB itu gitu, dan pada akhirnya kita berteman dan bersahabat, banyak kesamaan lah antara Loki sama Alda. Oke, dan dari situ sahabatan sampai sekarang. Sebagai sahabat waktu itu pertama kenal di KCB, sudah kebayang nggak sih kalau Oki ini jadi... Orang Oki jadi husna kok. Mengalah untuk menang dia. Oki nggak pernah Bakal bedaan. Oki ini nantinya gitu beberapa tahun kemudian jadi ustazah gitu, kebayang nggak sama Alda? Aduh, Ustazah. Saya jadi Allah. Masih belajar. Dia jadi bingung nih, tadi di belakang panggung manggil Oki apa Ustazah ya gitu. Kebayang nggak waktu itu? Enggak, sama sekali enggak. Masih 19 tahun kan waktu itu? Masih 19 tahun. Nggak kebayang sama sekali? Atau udah kelihatan bibit-bibit itu akan menuju ke sana gitu? Iya, karena kami dari Pengajar ribuan paling ya. tidak. Karena kami dari ribuan, 6.800 orang seluruh Indonesia. Terus untuk Anna Altafunisa, kami berdua masuk, ternyata Oki yang menang. Jadi kayak ada skenario apa ya yang Allah simpan di balik itu gitu. Ternyata setelah selesai film, aku nikah, Oki meneruskan ibu Ananya ini. Jadi Ana banget tuh. Perjuangan kita bersama. Jadi Alda juga ngelihat Subhanallah. bahwa anak itu merasuk gitu ke dalam. Itu Ngeliat banget. punya pengaruh besar banget memang. Sebelumnya Oki gimana, setelah peran sebagai anak jadi gimana? Yang besar kelihatan. Yang sangat besar ya, tadinya Oki yang hanya orang-orang manggil Oki, sekarang sudah Ustazah. Ustazah gitu. Jadi yang aku lihat dari Oki sendiri pun, ini bisa dicontoh juga, jadi Oki ini adalah sosok wanita inspiratif yang tidak pernah melepaskan Al-Quran dari tangannya. Amin. Gitu. Sebelumnya nggak gitu, waktu Oki. Sebelumnya seperti itu. Cuma aku di sini ngelihat Oki bisa seperti ini pun mungkin karena ada peran dari belakang juga. Terlebih dari ibunya Oki. Kalau ada ngeliat ibunya Oki itu sangat sabar, tulus, mencintai anak-anaknya, sosok yang sederhana, ayah ibunya sosok sangat sederhana, tapi 3 anaknya ini berprestasi semua. Gitu. Oke, wow. Hebat banget. Ada nggak harapan Alda untuk Oki apa? Harapannya tetap istiqomah. Amin ya Allah. Masa berkaca-kaca gitu. Amin. Pengennya istiqomah, terus ya jadi sahabat dunia akhirat lah. Kita ketemu di surga lagi, Masya Allah. Amin. Makasih Alda sudah hadir. sama-sama. Untuk Oki nanti kita akan lebih flashback lagi ke belakang, masa-masa ketika Oki masih di Batam. Ya, Saat lagi kami kembali. Kalau tadi kita sudah cerita mengenai kegiatan Oki sekarang-sekarang, ya kita balik lagi nih. Oki ini kan nggak langsung membintangi KCW begitu saja. Betul, kan. iya. Ada masa kecil yang impiannya itu banyak dan ditulis di diary dengan checklist lain-lain. Kita lihat dulu deh gambar yang ini. Ini mengingatkan Oki terhadap sesuatu nggak coba ya? Orang yang lagi ngukur jalan gitu. Teteh ngeliat kan ini kayak orang lagi syuting kan teh, Iya. pegang kamera gitu kan. Iya, Itulah sebabnya di usia 4 tahun Oki paling hobi bergaya-gaya depan orang kalau ada orang lagi pegang kamera begitu. Bukan kamera ya. Dikira kamera itu. Karena kamera, karena Oki terobsesi dari umur 4 tahun untuk masuk TV. Jadi begitu setiap ketemu di
tiap jalan ada orang yang begini di depan kamera itu, ye dan gaya-gaya sendiri. Beneran, karena terobsesi pengen jadi artis itu. Itu usia 4 tahun. 4 tahun. Sampai usia berapa? Kayak jangan-jangan sampai sekarang kalau ada Enggak. Udah bisa bedain mana kamera, mana orang yang ngukur udah jalan tahu. gitu. Jadi Apa sih yang ada di dalam pikiran Oki kecil jadi artis itu? karena Oki suka acting, Aha. Oki suka dandan. Karena melihat Waktu TV, masih kecil. di TV itu Nggak tahu, pokoknya makeup ibu Oki semuanya habis, rusak, itu pasti Oki yang pakai. Dan Oki kalau main itu Oki tata boneka-boneka semuanya dan Oki katakan tenang ya seluruh fans-fansku semua dapat tanda tangan. Jangan desek-desekan ya gitu. kayak itu usia 4 tahun sampai berapa tuh kira-kira? Sampai selamanya itu. Sampai selamanya nih. Kalau lihat yang ini, Apa tuh? makasih. Lihat yang ini lagi kecil ya. Terus Oki ngapain? Apaan sih? Dibuka dulu. Nggak sesuatu yang mengagetkan kan? Tegang. Oke, dibuka dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak sesuatu yang menakutkan kan? Ini kok nggak bisa? Oh iya. Sisir. Oh iya. Langsung Iya, ngapain? ini dia. Jadi sisir ini Oki mengatakan, thanks for Allah yang sudah membuat saya menang awards ini untuk teman-temanku, para boneka-boneka yang Oki bilang fans itu. Makasih ya fans-fansku, jangan desek-desekan, hati-hati semua dapat tanda tangan kok. Terima kasih ya Allah. Nah ini adalah awards Sebagai Oki. award. Berkembang dengan usia gitu. Akhirnya SD, SMP, Oki Tetap konsisten, betul. Konsisten dengan cita-cita Impian. menjadi seorang artis itu. Ada jalan menuju ke sana. Apa saja yang dicapai? Nah itu dia, setiap Oki menulis buku harian dan Oki tulis mimpi-mimpi Oki di dalam buku harian, di lembar selanjutnya Oki selalu menulis what I have to do to get it, apa yang harus saya lakukan untuk meraih itu. Jadi Oki tulis checklist apa yang Oki harus lakukan untuk bisa meraih mimpi-mimpi Oki semakin dekat. Boleh itu. kasih bocoran nggak apa aja tuh? Salah satunya mengikuti perlombaan fashion show, itu paling ringan. Karena dari situ Oki belajar berani, dari situ Oki belajar bagaimana caranya berhadapan dengan banyak orang. Setelah checklist itu Oki lakukan, dan ternyata yang tadinya gagal terus-menerus, pada akhirnya menang terus-menerus. Wow. Kemudian Oki lihat checklist Oki banyak yang sudah terpenuhi, salah satunya Oki mau ke Jakarta di usia 16 tahun. Jadi dari 16 tahun, selanjutnya checklist berikutnya adalah casting ke sana kemari, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipelajari untuk memperbaiki kualitas acting Oki, seperti itu. Wow, jadi tidak boleh berhenti bermimpi ya. Tapi pada akhirnya Oki belajar sih. Ketika dulu Oki casting ke sana kemari dengan pakaian yang terbuka, Allah nggak pernah kasih. Allah nggak pernah Nggak pernah kasih. kasih apa maksudnya? Oki nggak pernah mendapatkan peran yang baik. Oki hanya jadi figuran yang kelihatan kakinya saja, dan itu pun Oki yang tahu itu kaki Oki. Padahal Oki udah heboh ngasih tahu ke ibu yang di Batam, Bu, tolong kasih tahu sama tetangga-tetangga nonton Oki ya di sinetron ini. Mereka udah nunggu, kok nggak ada, yang muncul kaki Oki doang. Itu pun Oki yang tahu itu kaki Oki. Tapi yang jelas Oki belajar banyak hal, bahwa ketika dulu berpakaian terbuka, Oki ikut casting ke sana kemari, Allah tidak pernah kasih yang tujuannya pengen jadi artis, tujuannya pengen terkenal. Allah nggak sama sekali nggak meloloskan Oki dalam satu casting yang bagus gitu. Pada akhirnya Oki berhijrah ke arah Allah, Oki menuju ke arah Allah, ibu Oki sakit, Oki rawat ibu Oki dengan baik, Oki lupakan mimpi Oki menjadi seorang artis. Dipotong dulu, ini Ya pada Allah, saat Ibu Siti, Masya Allah. Masya Allah, Ibu. Ya Allah. Kok dari Batam bisa datang ke sini? itu dia. Allah yang atur. Ditukar, mangga silakan. Ya. Ini Masya Oke, Allah. boleh Masya diceritakan, Allah, boleh Masya diceritakan, diperkenalkan. Iya. Kayak kaget banget. Masuk TV nangis Toki. Ini luar biasa karena Oki belajar banyak hal, salah satunya ikut perlombaan fashion. Jadi Oki menang dalam satu perlombaan fashion show. Kemudian sekolah model dan kepribadiannya Wu Silvi menawari Oki beasiswa untuk belajar di Itu situ. masih ingat usia berapa? 13 tahun. 13 tahun. Baru lulus SD, mau naik kelas 1 SMP. 12 lebih ya, mau Iya, masuk 13 tahun lagi ya. lebih. Apa yang Ibu lihat waktu itu dari Oki kecil ini? Ya. Saya lihat waktu Ya itu iya, oke. Jadi ketemu Oki itu umur 12 tahun ikut lomba fashion show ya. Tapi kalau kita bikin lomba fashion show bukan hanya jalan, Mbak, karena biasanya ada talent. Nah, waktu itu tuh Oki ikut sambil main keyboard dan nyanyi ya, Ki. Saya masih ingat banget itu. Jadi udah multi talent, pribadinya bagus dan senyumnya yang luar biasa. Itu yang susah nyari saingan. Kalau model tuh banyak. Jadi waktu itu tuh kalau namanya mau cari yang tinggi, langsing, cantik itu ya banyak. Tetapi yang senyumnya seindah Oki, setulus Oki, itu sampai sekarang pun masih sangat sulit. Nah. Itu bisa dibilang masa-masa Oki dapat banyak job itu di SMP kurang lebih.
Masa selain banyak job adalah masa belajar yang luar biasa, yang Oki nggak mungkin jadi Oki yang sekarang kalau Oki tidak pernah bergabung dengan Ibu Sylvie. Gitu. Jadi, Dulu belum bisa makeup, manja, masih minta didandani. Terus saya memang tegas-tegasan jadi sama anak. Ayo udah belajar makeup sendiri, kalau nggak bisa belajar makeup potong honor. Oh rajin ya langsung belajar. Bagus banget makeupnya. Karena bergabung dengan Ibu Sylvie di usia 13 tahun itu Oki sudah bisa mendapatkan uang sendiri. Jadi bisa bayar sekolah sendiri, bisa bantu-bantu ibu, bantu-bantu papa. Oke. Kalau tadi Oki pernah cerita waktu sebelum berhijab itu nggak selalu dikasih oleh Allah gitu ya. Salah satunya yang tadi main sinetron atau apa yang cuma kelihatan kakinya atau Itu apa main gitu. sinetron jadi figuran ya. Itu FTV. Iya, jadi lucunya adalah di usia 16 tahun akhirnya Oki meminta izin kepada papa untuk pergi ke Jakarta untuk bisa meraih mimpi yang lebih tinggi lagi. Karena Oki merasa di Batam udah mentok gitu. Sekolahnya juga udah mentok, Oki juga alhamdulillah Allah berikan Oki prestasi yang sangat baik di sekolah maupun di luar sekolah. Ranking 1 terus. Alhamdulillah ranking 1 Yeay. terus. Alhamdulillah. Jadi pada akhirnya 16 tahun pergi ke Jakarta dengan alasan pengen meraih cita-cita yang lebih tinggi, termasuk izin sama Bu Sylvie juga, pada pihak sekolah juga. Sehingga orang-orang menunggu, nih kapan Oki di TV gitu. Dan selama beberapa tahun ya itu dia, kakinya doang, punggungnya doang, rambutnya doang yang kelihatan. Gitu. Nggak gampang ya untuk menjadi Oki Iya. Setiana Dewi yang Tapi sekarang. Oki menikmati dan menghargai setiap proses perjuangan yang Oki lakukan benar-benar dari nol itu. Baik. Ibu tadi datang-datang udah dari Batam ya. Iya, baru sampai tadi. Udah ketemu terakhir kapan? Iya lama banget ya Bu. Dia merit, saya MC. Ya, jadi ibu ini luar biasa. Jadi ibu dan teman-teman namanya Siluet Model ini ketika Oki menikah, Oki buat resepsi di Batam, ibu membantu Oki sekali. Jadi udah lama banget nggak ketemu ya Bu ya. Udah 1,5 tahun. Selama ini memantau Oki dari mana? Biasanya di TV kalau kangen ya udah ngeliat Ustazah. Ya Allah, dulu gitu nangis-nangis. Sekarang sudah luar biasa. Waktu main jadi pemeran utama di KCB, Ibu dikasih tahu? Iya, dikasih tahu. Dia apa-apa selalu lapor dari mau kuliah, mau keterima, mau audisi gitu. Sampai yang ya itu mutusin waktu pakai hijab. Itu yang saya teringat sekali. Jadi waktu dia Bilangnya gimana tuh Bu waktu itu? jadi kan nazar ya Ki, waktu itu kan mama kan sakit, namanya Oki. Jadi kalau misalnya nanti mama sembuh, Oki nazar pakai hijab. Sebenarnya gitu. bukan nazar sih Bu, Apa? sebenarnya karena Ibu Oki bilang nggak usah bantu ibu apa-apa, cukup bantu ibu dengan jadi anak soleh. Jadi pikiran usia 16 tahun, oh anak soleh itu adalah yang pakai jilbab. Akhirnya Oki pakai jilbab sambil berdoa pada Allah, ya Allah mudah-mudahan dengan aku berjilbab, aku jadi anak baik, doaku didengar untuk menyembuhkan ibuku. Gitu. Di Oki ada yang mau disampaikan ke Ibu? Oki cuma mau bilang, Ibu Oki nggak bisa seperti sekarang kalau Oki nggak jumpa sama Ibu. Jadi terima kasih untuk semua ilmu yang Oki habiskan masa muda Oki, masa kecil Oki bersama dengan Ibu. Semua bekal-bekal yang Ibu ajarkan pada Oki, Oki aplikasikan sekarang. Jadi makasih Ibu, ya makasih Ibu. Baik, kami masih akan ada satu segmen terakhir. Ini dengan suami dan si kecil ya. Saat lagi kami kembali. Jadi Enggak pas ya? pertama kali ijab kabul, setelah Sekarang sudah lengkap ini keluarga kecil di sini ya. Mas Rio dan baby Mariam ya. namanya Ustazah Mariam. Itu doa dari kita. Iya. Oh dari kecil sudah dibilang ustazah. Iya, Kenapa? Itu doa dan pengharapan kita sebagai seorang orang tua bahwa kelak ke depannya dia boleh jadi apapun, tapi dia punya tugas untuk menyampaikan ayat-ayat Allah. Dan Jadi, dari kecil memang sudah ditutupi dengan hijab. kalau tutupi dengan hijab di hari kedua Maryam lahir. Langsung. Iya, jadi pakai jilbab untuk difoto aja. Oh, oke. Kalau di rumah mah enggak. Di rumah ya enggak, difoto. Jadi memberikan mudah-mudahan memberikan contoh yang baik pada banyak orang. Lihat, baby aja berjilbab, tante-tante yang udah besar kok belum berjilbab. Gitu. Aduh. Ngomong-ngomong, Mas Rio itu kenal dengan Oki di mana? Saya dikenalin sama saya Dude Harlino. Enggak, kenalnya di Google. Kenalnya Jadi, di Google. Ya, saya lihat Oki di Google, saya cari Emang di nyari YouTube. sengaja? Saya sempat Dude Harlino ngasih DVD Film KCB. Ketika Cinta Bertasbih. Lalu saya tanya, "Dek, ini siapa?" gitu. "Udah nikah belum?" gitu kan. "Oh, mau kenal? Boleh deh kenalin deh." gitu. Di situ saya cari di Google, YouTube segala macam. Jadi akhirnya Dude mengenalkan saya dengan Oki. Tapi lama prosesnya 1 tahun berikutnya.
Karena Oki agak sama laki-laki asing tuh agak menjaga jarak gitu. Jadi ketika Bang Dude mau ngenalin Oki dengan laki-laki asing ini, Oki nggak pernah mau. Gitu. Baru setahun berikutnya baru. Dude mengatur ketemuannya di launching bukunya Oki di JCC gitu kan. Saat itu Dude syuting, jadi nggak nemenin saya, jadi saya nggak berani untuk datang juga gitu kan. Terus ada diundang premiernya film PH-nya Oki, saya datang. Itulah kenalan di pertama situ? kali saya lihat Oki. Dari jauh. Dari jauh. Saat itu mau kenal tapi pas setelah film Oki langsung pulang, jadi gagal lagi. Jadi banyak pertemuan yang tidak direncanakan gagal terus gitu. Pertama ketemu, boleh ketemu tapi saya harus bawa muhrimnya. Saya bawa mahramnya. Jadi saya bawa ponakan saya perempuan yang sudah agak besar, ketemu Oki dan Oki pun bawa mahram saudara juga, ketemu di sana. Nah lalu setelah itu ketemu ayahnya langsung. Sempat ini nggak Mas Rio, aduh mau ketemu aja susah kayaknya gitu. Iya, jadi pas temu pertama itu ya agak lama waktunya ya, bener-bener perjuangan dan susah deketin Oki, jadi saya perlu bersabar. Tapi saya yakin kok, saat itu saya yakin ini calon istriku nanti. Sudah yakin. Oke, ini cerita soal ta'aruf ini. Mas Rio, Gimana Mbak? itu ceritanya gimana itu? Katanya ayah yang seleksi ya? Ayahnya Oki yang seleksi? Papa tuh penseleksi, jadi setiap ada yang datang harus ke papa dulu gitu. Aha. Penseleksi. Sensornya. Kalau papa oke. Nggak ada yang langsung ke Oki waktu itu? Atau dari Karena kalau langsung ke Oki, kalau papa yang nggak mau percuma juga. Jadi apa-apa harus ke papa gitu. Karena papa kan yang decision makernya kan, pembuat keputusan. Banyak yang gugur. Iya begitu. Jadi ini the winnernya nih. Alhamdulillah. Pengen tahu apa sih yang diseleksi dari papanya Oki itu Mas Rio? Jadi waktu kita ketemu, Oki minta langsung ke papa aja langsung gitu kan. Ya udah kita boleh atur waktu untuk ketemu papa. Itu kita ketemu di daerah Depok gitu kan. Saya ketemu ayahnya Oki. Deg-degan pasti? Ya lumayan deg-degan. Jadi saya menceritakan tentang saya sendiri dulu, memperkenalkan saya Rio, kuliah di sini. Saya adalah Rio, juragan ini, juragan itu. Jadi dengan pertemuan itu ya kan, saya langsung minta saat itu kan. Terus kita kan baru kenal, deket aja dulu lah gitu. Di pertemuan pertama sama papa, Bang Rio langsung ngelamar Oki ke papa. Gitu. Jadi pertemuan pertama itu saya langsung minta untuk menikah, tapi bapaknya Oki minta untuk kenal dulu gitu kan. Dalam pertemuan itu 2 September 2014. Ya, tanggal 29 ayah saya meninggal. Jadi saat itulah keluarga Oki kumpul, disitulah keluarga saya kumpul, jadi semakin dekat dan semakin cepat. Jadi tanggal 25 September, Bang Rio ketemu papa untuk melamar Oki. Kemudian papa bilang pelajari dulu, 29 September papahnya Bang Rio meninggal dunia, sehingga keluarga Oki datang ke rumahnya Bang Rio, disitulah ajang perkenalan dengan keluarga besar. November Sudah diatur ya? Jadi November melamar, Januari menikah. Oke, cepat sekali. Jadi itu tanpa lewat pacaran, tanpa apa? Jadi enggak pas ya? pertama kali ijab kabul, setelah ijab kabul, pertama kali pegang tangan dan pertama kali dicium keningnya. Yeay, wah pada pengen tuh. Pasti pada pengen tuh. Oke, dan untuk Mas Rio nih, istri Mas Rio ini jadi idola ya, kalau boleh dibilang idola. Juga ngajar juga. Ustazah juga gitu. Amin. Mas Rio ini punya istri yang sangat lengkap. Amin, amin ya Allah, amin. Apa pesan Mas Rio untuk sang istri? Pesannya? Apa Bang? Saya sangat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan istri yang soleha, istri yang cantik, istri yang pintar. Jadi ya nikmat yang telah Allah berikan udah banyak sekali kepada kita berdua gitu. Jadi sarannya istiqomah. Amin. Ya, menjadi istri yang soleha. Selalu bilang ada 3 kunci hidup, kata abang selalu dinasihatin Oki, yaitu Sabar, bersyukur, dan ikhlas. Gitu. Jadi senantiasa apapun bersabar, senantiasa apapun yang terjadi bersyukur dan ikhlas. Gitu. Oke. Ada apa yang mungkin ingin disampaikan untuk orang tua melalui layar ini? Apa, Ibu? Ayah, ibu, papa, melalui layar ini, melalui kamera ini? Iya. Yang disampaikan? Untuk ibu, untuk papa, tentu saja Oki mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah mendidik Oki dan membesarkan Oki dengan sebaik-baiknya, dengan pendidikan yang terbaik.
Sehingga alhamdulillah ibu yang senantiasa mengajarkan Oki dengan agama, senantiasa mengingatkan Oki dengan agama, dan papa yang senantiasa mengingatkan Oki atas kedisiplinan untuk senantiasa menjaga diri, menjaga kehormatan keluarga. Sehingga untuk papa dan ibu terima kasih atas semua pengajaran dan pendidikannya, ini menjadi bekal untuk Oki untuk menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Jadi ibu sama papa terus doain Oki, doain Bang Rio, doain Ustadzah Baby Maria untuk menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Amin. Sudah 1 jam kita bersama Oki Setiana Dewi, terima kasih. Mas Rio, terima kasih. Untuk Ibu Guru, makasih. Dan untuk Anda, terima kasih. Ini mudah-mudahan banyak manfaat yang dapat Anda petik dari 1 jam lebih dekat bersama Oki Setiana Dewi. Kita jumpa pekan depan dengan tokoh-tokoh yang lain. Sampai jumpa.